Salam keintiman. Karena keintiman dengan Tuhan hari-hari ini membawa kita dalam pergaulan, dalam kasih, dalam ketenangan. Saudara, hari-hari ini pada saat dunia sedang sangat tidak aman, maka ada satu tempat yang paling aman, yaitu pada waktu kita masuk dalam maligai. Saudara, dan ada begitu banyak maligai, tetapi hari ini kita mau bahas tentang maligai keintiman. Sekali lagi, di saat dunia tidak aman, ada satu tempat yang paling aman, yaitu tinggal dalam maligai keintiman. Saudara, ayat yang berkata demikian, Kidung Agung 1 ayat 4. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja membawa aku dalam maligainya. Aku bersuka cita, aku bergembira. Kami memuji cintamu yang lebih dari anggur, dan layaklah mereka cinta kepadamu. Saudara, di dalam maligai keintiman, saudara selalu harus ada cinta. Saudara, dan hari-hari ini ada begitu banyak orang berkata, Bu, kita sedang tidak aman. Saudara, salah satunya karena virus, kita tahu. Dan tahukah saudara, di dalam hidup kita ada sebuah senjata yang Tuhan berikan, yaitu hormon. Dan salah satu hormon adalah hormon karena cinta. Dan pada waktu orang itu begitu menyintai, dan orang itu begitu, saudara ya, tenggelam dalam sukacita cinta, maka dia mengeluarkan sebuah hormon. Dan hormon ini begitu manjur, sampai semua demam akan hilang. Saudara, bahkan orang kanker bisa sembuh. Saudara, bahkan penyakit, saudara ya, apapun, hormon ini lebih dari narkoba yang membuat badan rasanya segar, semangat, melayang-layang. Dan rasanya melayang bukan melayang dalam arti yang negatif, tapi melayang dalam arti saudara penuh dengan energi. Saudara, saya masih ingat pada waktu anak saya kecil, saudara. Saudara mungkin usia 12-13 tahun. Saudara, anak saya itu suka sekali tidur, saudara. Dan kalau dibangunkan itu susahnya minta ampun. Saudara, bisa 2-3 weker, saudara, dan dia dengan santai tangannya bergerak mematikan, dan dia tetap tidur. Saudara, kami sudah bangunkan dan dia berjalan ke toilet, duduk di toilet, bisa tidur, saudara. Saudara, dan butuh kurang lebih 10 menit untuk membangunkan dia setiap kali dia mau ke sekolah, saudara. Tetapi pada waktu itu dia tiba-tiba jatuh cinta, saudara. Dan pada waktu dia jatuh cinta, dia punya ringtone tersendiri di HP-nya. Dan keajaiban terjadi. Tiba-tiba penyakitnya susah bangun, penyakitnya terlalu menyenangin tidur, sampai kami sebut koala, hilang, saudara. Karena begitu ringtone itu berbunyi, dia langsung duduk. Saudara, padahal itu ringtone lagunya sangat lembut, gak ada keras sama sekali, tapi dia bisa langsung bereaksi, duduk. Dan pada saat suara di sana, saya tidak tahu bicara apa, dia berkata, oke, siap. Atau dia berkata, enggak, saya segar, saya sedang bisa bicara dengan kamu. Saudara, on, 100% on. Yang biasanya butuh 10 menit setidaknya untuk berjuang untuk membuka mata. Why? Hormon cinta. Dan tadi di sini dikatakan, saudara, kalau saudara dipanggil oleh Tuhan hari-hari ini, tariklah aku. Tuhan mau kita hari-hari ini mengikuti Tuhan. Tuhan mau kita hari-hari ini menarik Tuhan datang kepada kita. Apakah Tuhan hari-hari ini tertarik karena melihat kita mengucap syukur? Ataukah kita sudah lupa mengucap syukur, dan kita mulai mengeluh dan mengeluh? Kita mulai mengeluh pandemi, kita mulai mengeluh ekonomi, atau kita mengucap syukur? Bahkan kalau saudara yang terkena virus, bisakah saudara mengucap syukur bahwa ada sebuah antibodi yang keluar dari tubuh saudara? Kalau saudara berkata, Bu, ibu tidak tahu hari itu saya diambang kematian, bisakah saudara mengucap syukur bahwa Tuhan membangkitkan saudara? Kalau saudara berkata, Bu, saya kehilangan seseorang, bisakah kita mengucap syukur karena teman kita, saudara kita sudah bahagia di surga dan menikmati pesta bersama Tuhan? Kalau hari ini saudara berkata, Bu, saya kehilangan pekerjaan, bisakah saudara mengucap syukur bahwa ada yang baru, masa yang baru, hal yang baru, dan Tuhan pasti sediakan? Sekali lagi, pilihan di tangan kita.
Tuhan tidak akan mendekat kalau kita terus rewel. Ada banyak orang tanpa sengaja rewel, saudara. Mengeluh, marah, membosankan. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan tersenyum melihat kita. Karena kita selalu mengeluarkan bau ucapan syukur, bau cinta. Saudara, ayatnya di sini dikatakan, Tuhan memuji cintamu yang lebih dari anggur. Kapan terakhir kita menulis puisi cinta? Barusan ini, di tengah kondisi yang seperti ini, saya berkata kepada banyak orang, mari tulis puisi cinta. Bahkan kalian yang tidak pernah dan belum pernah menulis puisi, ayo buat puisi cinta dan kami akan membukukannya. Saudara, dan begitu banyak yang mengirim puisi cinta. Saudara, ada begitu banyak yang sangat indah. Saudara, bagaimana mereka berkata Tuhan itu menggendongnya pada saat dia kehilangan orang tuanya. Dan Tuhan seperti memeluknya di malam-malam, di saat dia kesepian. Dia mendapatkan yang namanya kekuatan. Saudara, ada puisi yang berkata, Tuhan yang menerangi jalan hidupnya. Dia sudah hampir hancur. Dia sudah tidak ada tujuan hidup. Dan tiba-tiba Tuhan mengangkatnya menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pemenang. Ada begitu banyak puisi sampai kami tidak bisa menjadikan satu buku. Sampai akhirnya kami menjadikan beberapa buku dan kami menyetaknya. Saudara, dan setiap kali saya membaca puisi-puisi itu, saya cuma merasakan bagaimana Tuhan tersenyum, bagaimana Tuhan menikmati ekspresi cinta. Saya punya seorang teman, saudara, dan pada waktu dia ulang tahun, saudara, dia memberikan sebuah keputusan, sebuah hadiah buat Tuhan. Apa yang dia buat? Saudara, dia menari di puncak gunung. Dia menari di tengah lautan. Dia menyewa kapal. Saudara, dan dia menari di tengah lautan. Saudara, dan dia menari, saudara, di tengah kota. Saudara, dan orang-orang lihat. Dan dia menari dengan tanpa, saudara ya. Dia tanpa takut, tanpa ragu-ragu dia menari. Beberapa orang mulai bertanya, kenapa kamu menari hari-hari ini? Ada begitu banyak orang sedih. Ada begitu banyak orang tertekan. Kenapa kita tidak menari dan memberikan hiburan? Biar semua orang yang melihatnya bersuka cita dan semangat. Saudara, ini sebuah tindakan yang ajaib. Ini sebuah ekspresi. Dan saya percaya pada waktu Tuhan melihat ada anggur cinta yang mengalir, maka kita akan masuk di dalam malikainya. Dan waktu kita mulai masuk dalam malikainya, kita menikmati berkat, kita menikmati sukacita, kita menikmati keintiman, kita menikmati lawatan, kita menikmati, saudara, surprise-surprise yang engkau tidak pernah sadari. Engkau memberikan. Satu lagi kesaksian. Saudara, hari itu ada seseorang, saudara, yang mengambil keputusan untuk memberikan sebuah korban sebagai tanda cintanya. Saudara, dan dia mengumpulkan semua emasnya. Dan semua emasnya dia bagikan kepada orang-orang yang tidak pernah menerima emas, yang bahkan tidak punya kemampuan lah, saudara, untuk membeli emas. Karena untuk membeli makanan saja susah. Saudara, dan itu adalah ekspresi bahwa dia ingin menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, yang memegang hidupku bukan emas, jaminan dalam hidupku bukan emas tapi engkau. Dan dia mulai bagikan. Saudara, dan dia bagikan. Tidak ada pengharapan atau keinginan dia untuk menerimanya kembali. Tiba-tiba dia ditelepon seseorang. Dan orang ini berkata, saya sudah take over hotel yang sudah 1 tahun bahkan. Saudara, 1 tahun tidak beroperasi dan mereka kehabisan tenaga. Dan mereka kehabisan sources, kehabisan uang. Dan sekarang hotel ini untukmu, kelola, pakai untuk lawatan, tapi juga sewakan, juga untuk isoman, dan engkau atur saja. Dan nanti kita bagi hasil. Saudara, dia sampai tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin? Saudara, dia mengumpulkan emasnya dan itu tidak banyak. Cuma, saudara, 200 gram total. Dan Tuhan menukarnya dengan sebuah hotel yang harganya hampir 20 M. Sekali lagi,
keintiman kunci segalanya. Biarkan Tuhan menikmati anggur cintamu.